Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi amma ba'd. Bapak Ibu, Ustaz Ustazah, teman-teman sekalian, adik-adikku sekalian, ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan seputar zakat, infak, sedekah sebagai pembersih harta dan jiwa. Nah, izin saya menyampaikan beberapa slide. Nanti seperti biasa, seperti kebiasaan saya, lebih banyak tanya jawab konsultasi. Nah, coba kita mulai bahas slide per slide ya, halaman per halaman. Kita lanjut ke berikutnya. Ini halaman ini ceritanya Bapak Ibu, saya sampaikan kesimpulannya. Karena ada tulisan Arab, ada bahasa Indonesianya berbaris-baris. Nah, saya sampaikan clue kata kuncinya. Jadi gini, halaman ini intinya kalau kita ingin tahu apa amal soleh terbaik, kan amal soleh banyak, amal soleh kan banyak. Dari sejak semalam kita bangun sahur hingga hari ini banyak banget tuh kebaikan. Apalagi kalau kita hitung secara umum ya. Nah, tapi sesungguhnya itu ada amal, aktivitas, kesalehan terbaik. Apa itu? Yang terbaik menurut Rasulullah adalah kita bantu orang, kita meringankan masalah orang, mudah berbagi, mudah ngasih, mudah melayani, ringan tangan, ringan memberi. Itu kata Rasulullah. Nah, jadi kita ini saat ini sebagai apa? Sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai ibu, istri, anak, dokter, apapun ya. Nah, sifat ini nih kudu melekat, kudu inherent dalam diri kita. Jadi ibu yang mudah membantu, ringan, memberi, berbagi kepada orang paling dekat dengannya, suami istri, orang tua anak, kepada tetangga, halayak, ataupun dengan orang lain. Nah, Rasulullah bahkan menegaskan bahwa itu memberi, mudah membantu, itu lebih baik daripada iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Jadi perbandingan ini untuk menegaskan betapa menjadi sosok yang mudah memberi, mudah ngasih, mudah berbagi, mudah bantu orang, itu terbaik. Nah, di usia kita yang sangat terbatas ini, tinggal menunggu waktu, menunggu hari bertemu dengan Allah. Karena usia kita memang tidak tahu, kita pengen cita-cita kita itu tercapai, masuk surga. Kan surganya nggak gratis, kudu ada tiket masuk. Ibarat tiket itu e-money, uang elektronik, dompet digital, kan perlu ada uangnya. Nah, kita khawatir di usia kita yang seperti ini, sholat kita yang kesekian ribu ini, saldonya nggak cukup. Pada saat tap di tol pelangnya nggak naik, itu nggak bisa masuk. Nah, jadi kita kudu pilih-pilih, bukan sekedar baik tapi terbaik, supaya kalau kita dalam satu hari ada 24 jam, waktu produktifnya cuma 7 jam, itu aktivitas yang kita lakukan itu terbaik, terpilih, punya kualitas, sehingga jadi amal, bisa masuk surga. Jangan sampai minus nih imaninya nih, uang elektroniknya, kira-kira gitu. Nah, itu kesimpulan. Nah, saya bacain ya. Ini hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas
bahwa manusia termasuk kita yang hadir di sini itu dicintai oleh Allah, sosok yang paling dicintai Allah pada saat manakala dengan syarat, dengan catatan paling bermanfaat buat orang lain, buat orang-orang terdekat yang serumah, buat tetangga kiri kanan depan belakang, buat orang lain, buat saudara kita di Gaza, gitu. Paling bermanfaat. Ya biasanya kebalikan paling bermanfaat nafsi-nafsi gitu. Nah, kemudian Rasulullah mencontohkan supaya bermanfaat itu definitif, supaya maknanya khusus, mudah difahami, dicontohin. Yang pertama adalah sururun tudkhiruhu ala muslim. Jadi engkau membuat saudaramu sumringah, tersenyum, happy. Jadi, kalau ini kan bisa juga ditunaikan oleh setiap kita nih, nggak pakai modal juga, nggak perlu top up, nggak perlu dolar keluar. Kita mudah aja santun dengan orang, mudah tersenyum, menyapa, santun, hormat dengan orang lain, sehingga orang yang berpapasan dengan kita, yang berinteraksi dengan kita ikut sumringah, itu maksudnya sururun tudkhiruhu ala muslim. Nah, yang kedua, au takshifu anhu kurbatan, atau engkau hadir masalah saudaramu selesai. Masalah saudaramu selesai. Atau yang ketiga, au taqdi anhu dainan. Nah, coba ke bawah ya. Au taqdi anhu dainan. Ya. Jadi, ya, engkau hadir utang saudaramu lunas atau terkurangi, terbayar. Au tatrudu anhu ju'an, masalah dapurnya ngepul gara-gara kita datang. Nah, jadi solusi banget. Orang kalau memiliki kriteria ini, mudah bantu, meringankan masalah, ringan tangan, mudah melayani, itu pasti memberikan trust, kepercayaan. Jadi kalau dulu di kampus kita kayaknya kalau ditanya mau nggak tinggal satu kosan sama ini, mau pasti, karena orangnya baik. Gitu juga kalau kita bertetangga, pasti mau. Dia mengalahkan apapun, kebaikan apapun. Jadi mengalahkan dia orang suku apa, mengalahkan dia dari komunitas mana, karena orang baik. Jadi semua orang suka jadi mitra bisnis, jadi tetangga, jadi gitu, karena dia orang baik, suka membantu. Nah, selesai halaman ini ya. Jadi kalau kita ingin melakukan aktivitas terbaik, bukan sekedar baik, maka inilah petunjuknya. Jadilah kita suka bantu. Kan kebayang nih sekarang kalau saat ini di kita masalah du'afa, nunggak BPJS, cicilan rumah nunggak, kadang-kadang minus, pas-pasan. Kalau di Gaza hanya ada 2 pilihan kan, karena setiap hari 50, 100 sampai 150 meninggal, hanya ada 2 pilihan, dibantai atau wafat karena kelaparan. Karena Rafah yang diisi 1,5 juta itu menjadi penjara, tidak ada bantuan kemanusiaan. Jadi kita salah satu contoh ya. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Nah, kita kan sering dengar zakat mal, zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, boleh turun ke bawah langsung ya. Ya. Apa sih persamaan, perbedaan? Zakat, infak, sedekah, wakaf itu sama-sama donasi sosial. Bukan bisnis. Kalau bisnis mah semalam beli sesuatu untuk sahur, jadi kita keluar uang, kita dapat makanan, itu namanya bisnis, jual beli. Atau nanti pada saat kita bukber,
Kita beli untuk buka bersama, keluar duit dapat sesuatu. Nah itu bisnis. Kita kuliah, kita bayar uang kuliah, nanti kita dapat layanan pendidikan. Kita berobat, bayar ke dokter, kita dapat layanan kesehatan. Itu bisnis. Tapi kalau ini semuanya sosial. Sosial maksudnya kita ngasih tidak ada imbal. Tidak ada imbalan. Jadi ngasih itu untuk Allah. Jadi kalau kita pendapatannya 7 juta per bulan, itu kan berarti wajib zakat sekitar 160.000 rupiah. Kalau kita keluarkan 160.000 rupiah, nah itu sebagai sedekah, sebagai zakat. Jadi nggak dapat bayaran apa-apa, memang itu mah keluar gitu. Begitu pula dengan infak, sedekah dan wakaf. Apa perbedaannya? Perbedaannya kalau zakat mal itu wajib, tetapi infak, sedekah, wakaf hukumnya sunnah. Wajib berarti kalau kita memenuhi kriteria wajib zakat, tidak menunaikan zakat, maka kita berdosa sekeluarga. Karena yang kita tinggalkan ini fardu. Seperti orang berhaji tapi enggak tawaf ifadah, meninggalkan rukun. Jadi yang baik-baik di dalam syariat ini berkelas-kelas, ada kelasnya, ada tangganya. Jadi paling atas itu rukun, turun ke bawah wajib, turun ke bawah sunnah, turun ke bawah mubah. Nah, zakat ini wajib tapi bersifat rukun. Kalau dalam haji kayak tawaf ifadah. Tawaf ifadah dia nggak bisa dibayar dengan dam, nggak bisa bayar dam kalau haji. Tapi karena apa? Karena dia rukun Islam. Ya, karena dia rukun, kalau ditinggalkan berdosa. Oleh karena itu, kalau ada seseorang seharusnya dia bayar zakat, tetapi nggak bayar zakat, maka 2,5% yang ada di rekeningnya, di dompetnya, atau berubah menjadi tanah, menjadi bangunan, itu sesungguhnya bukan milik dia. Itu merampas hak du'afa. Itu merampas hak orang lain. Jadi di pembukuan, di pencatatan yang sebenarnya, lahan-lahan itu tercatat bukan milik dia, itu milik fakir miskin. Begitu. Wa fi amwalihim haqqul lisairi wal mahrum. Nah, apa perbedaan yang kedua? Perbedaan yang kedua adalah kalau wakaf itu hanya hasilnya yang disalurkan untuk du'afa, untuk kebutuhan sosial. Tapi kalau zakat, infak, sedekah itu semuanya. Nah, contoh simulasi kita buat perhitungan. Nomor 1 itu zakat profesi, pendapatan profesional. Seperti karyawan, pegawai, manajemen perusahaan, akuntan, pengacara, konsultan. Kalau sekarang mungkin content creator, YouTuber, pemain sepak bola, tuh ini adanya di nomor 1. Mereka kena zakat apabila pilihannya 2 nih caranya, tahunan atau bulanan. Kalau pendapatan dalam 1 tahun 12 bulan dari Ramadan ke Ramadan contohnya itu mencapai 85 juta, jika diasumsikan 1 gramnya 1 juta, maka udah nyampe wajib zakat, kudu ditunaikan 2,5%. Tapi itu tadi, berarti kalau belum itu berarti belum wajib, tapi disunahkan berinfak berapapun. Tapi kalau tadi kalau udah wajib, kudu minum 2,5%, nggak boleh kurang gitu, nggak boleh kurang dari 2,5%. Atau pilihannya bulanan, kira-kira kalau total dibagi 12, kira-kira itu 6,5 juta, 6.530.000. Kalau kita jadi karyawan, pendapatannya 7 juta per bulan, berarti udah wajib zakat belum? Sudah wajib zakat. Kalau suami istri, suami dokter, istri karyawan, suami pendapatannya 10 juta, istri 5 juta, suami wajib zakat enggak? Wajib. Istri wajib zakat enggak? Istri wajib zakat enggak? Belum. Kan
Kalau bulanan 6.530.000. Ya. Ini nomor 2 kalau perusahaan. Perusahaan itu seperti BSI kemarin 2 hari yang lalu nyalurin zakatnya sekitar 200 miliar lebih. 220 miliar zakatnya BSI. Itu yang dikeluarkan dari kantong, bukan keuntungan. Itu 2,5% dari laba bersih perusahaan per tahun. Jadi itu bedanya bank konven dengan bank syariah. Kalau bank konven itu masuk ke kantong, dibagi-bagi sebagai keuntungan. Tapi kalau di syariah itu 220 miliar lebih 2 hari yang lalu ya, dengan zakatnya. Ini hasil investasi, tapi serius-serius. Tapi dari 2 poin ketangkap nggak? Ya, seringan ya. Nanti boleh ditanyakan ya. Nah, kalau perusahaan misalnya klinik tapi dikelola oleh perusahaan, ada penyertaan saham, yaitu berarti 2,5% dari laba bersih. Andaikan laba bersih per tahun nyampe minimum 85 juta. Kalau ini hasil investasi bisa diefek seperti saham syariah, sukuk, reksadana, atau kita menyertakan modal di sektor real. Di sektor real. Sama juga dari keuntungan dari bagi hasil apabila mencapai minimum 85 juta ditunaikan 2,5%. Kalau dagang itu komoditi. Kalau dagang tahunan 85 juta 2,5% dari keuntungan. Memang ini agak rigid, ada pilihan simulasi aja. Jadi cara ngitungnya itu inventory ditambah kas ditambah piutang lancar, kemudian dikurangi kewajiban jangka pendek, utang dan jangka pendek kali 2,5%. Ini mengikuti hadis Samurah bin Jundub ya, kana ya'muruna an nukhrija shadaqah mimman wa'iduhu lil bai'. Ini hasil sewa itu kos-kosan, bimbel, apalagi ya, rental mobil, hotel, ini yang sifatnya jasa. Dia pilihannya 2, tahunan atau bulanan. Kalau tahunan sama dengan zakat perdagangan, kalau bulanan sama dengan zakat pertanian. Kalau hasil tani ini seperti petani di Karawang, petani kelapa sawit di Pekanbaru, atau yang sektor perkebunan. Sektor perkebunan kan banyak juga tuh ya, bisnis petani di sektor perkebunan. Nah itu zakatnya diwajibkan setiap panen. Kalau panen kan beda-beda ya. Kalau padi di Karawang ada yang 3 bulan, 4 bulan, namun jadi dihitung masa panen. Dia menjadi wajib zakat apabila setiap panen hasil panennya mencapai minimum 6.530.000. Kalau emas nih udah pakai contoh ya. Rumusnya sih apabila sama emas juga setahun 85 gram 2,5%. Apabila bulan 1 dan bulan 12 saldo emasnya menyampe 85 gram emas. Nah, emas yang wajib zakat ini ada emas yang tidak wajib zakat, yaitu emas yang digunakan sebagai perhiasan oleh ibu-ibu dalam kadar lazim. Yang kedua, emas yang statusnya sedang dicicil. Seperti kalau di bank syariah ada cicilan emas. Kalau lagi nyicil emas, emasnya nggak wajib zakat. Atau emasnya sedang digadaikan untuk dapat dana tunai, pakai rahan gadai emas, nah, itu nggak wajib zakat. Nah, jadi yang wajib zakat itu berarti yang dimiliki secara sempurna, baik emas batangan, emas perhiasan yang tidak digunakan. Ilustrasinya gini. Kalau punya emas bulan Januari 70 gram, udah wajib zakat belum? 70 gram? Belum. Februari saldo emasnya naik jadi 80 gram, udah wajib zakat belum? Belum. Maret emasnya naik jadi 85 gram, nambah, udah wajib zakat belum? Kenapa? Belum 1 tahun, berarti argo 12 bulan jalan nih, mulai ngitung bulan pertama nih. Kalau Maret saldonya 85 gram emas, berarti kapan kita cek lagi saldo emasnya?
Maret di tahun berikutnya. Contohnya Maret 2024. Maret 2024 itu kita cek lagi. Kalau saldo emasnya masih bertengger di angka minimum 85 gram, berarti wajib zakat ditunaikan 2,5%. Ditunaikan 2,5%. Nah itu Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu dilengkapi kali dengan dana yang tidak halal. Kalau ada dana yang tidak halal, kalau mungkin ada keluarga buka deposito di bank konven, kemudian ada interest, ada bunga ya, dari 100 juta ada bunga 10 juta, maka bukan 2,5% dari 10 yang harus dikeluarkan, bukan 5% dari 10 juta, tapi 10 juta semuanya kudu disalurkan. Semuanya, dan segera, nggak boleh ditunda, karena dia nggak halal. Nggak halal. Begitu pula dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal. Pekerjaan yang tidak halal banyak ya, tidak hanya di lembaga keuangan konven, prostitusi, judi, apalagi apa? Pabrik miras, apalagi ya? Iya, yang konven, yang ribawi, ada lagi nggak? Atau ya jadi YouTuber, iklannya iklan nggak senonoh, konten produknya produk pornografi. Nah itu udah nggak boleh banget itu. Nah itu pendapatannya tidak halal. Pendapatannya tidak halal, kudu disalurkan kepada du'afa. Segera ya, sesuai dengan kaidah at-takhallus minal muharramat bitasadduqi biha. Nah, kita lanjut. Sepertinya sih ini penutup ya. Nah, ini izin bisa dikecilin enggak? Nah, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kalau ingin lebih mendalam ini buku saya. Yang paling atas itu ada 6 jilid, sebenarnya 8 jilid sekarang. Itu kumpulan dari konsultasi syariah saya di koran Republika selama 4 tahun. Jadi saya mengasuh konsultasi syariah di koran Republika. Saya kumpulkan ini. Jadi ini dari mulai macam-macam babnya, ada muamalah keluarga seputar hak belanja istri, uang suami itu uang istri apa bukan, nafkah mertua, skincare, macam-macam semua numpuk di situ tuh. Judulnya muamalah suami istri. Ada lagi bisnis bagi pemula. Ada lagi tentang macam kalau muamalah keluarga seperti LDR, pembiayaan kudu disetujui istri apa enggak, gitu. Nah, ada lagi bab tentang digital. Jadi kalau kita pakai QR, ijab qabul apa enggak? Kalau transfer, ijab qabulnya di mana? Macam-macam. Terus ada media sosial, like, comment, and share seperti apa, macam-macam di sini. Jadi muamalahnya bukan hanya rupiah, tapi muamalahnya pokoknya selain sajadah, selain musola, selain masjid, selain ibadah, selain itu. Kalau yang bawah ini dulu baru itu tuh fikih prioritas. Ini buku ini dulu baru itu tuh buku tentang kalau kita ada pilihan mana yang harus didahulukan. Nah itu kadang kan yang banyak kita hadapi di lapangan tuh bukan pilihan antara yang baik dan buruk, tapi pilihan antara buruk dan buruk sekali. Jadi pilihan gak enak, pilihan yang tidak ideal, milih jurusan, tinggal di mana, kuliah di mana, apa aja gitu. Nah ini merangkum 50 rumus untuk jadi tolak ukur saat kita harus memilih di antara pilih-pilihan yang tidak ideal. Kenapa? Ini dulu baru itu. Ini adab yang sebelah kiri. Kalau biasanya kan kita kalau di media sosial itu yang paling banyak kontennya seputar fikih ya, halal haram.
maju atau tidak maju, boleh atau tidak boleh. Nah kalau ini adab, kita ke bawah, ke bawah ya. Nah di bawah ini buku-buku dapur, ini riba goror nih, ilmu hitam bisnis, 10 ilmu hitam yang sebelah kiri riba goror, yang sebelah kanan makosid, sebelah kanan ini akad dari bismillah sampai selesai lah. Ini usul fikih, ini fikih zakat. Ada 2 buku lagi yang dalam proses, judulnya sih merawat iman ya. Itu saja sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tadi berkaitan dengan zakat, dan kalau kita pengen zakat kan harus sampai ke nisabnya dulu tuh. Yeah. Dan udah sampai haulnya. Nah, kadang kita punya uang atau ada orang yang punya uang, dia pengen buka usaha gitu. Jadi uangnya udah sampai 85 gram. Atau kalau misalnya sebut 85 juta gitu misalnya. Tapi dia punya niatan gak pengen bayar zakat gitu. Jadi setiap uangnya sampai segitu dia putar lagi, bikin usaha lagi. Kalau ada uang lagi sampai segitu lagi dia buka usaha lagi. Jadi belum sampai setahun dia udah keluar itu duitnya semua. Kira-kira Ustaz, lebih utama mana antara seseorang itu, ini dari segi ekonomi juga, dia memutar dana yang dia miliki, kemudian dia punya lapangan pekerjaan, dengan dia menabung uangnya, kemudian dia bisa berzakat gitu. Iya. Paling itu dulu. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya pertanyaan adik saya di nitip. Dia pernah main NFC set. NFC itu kenapa? NFT itu semacam cryptocurrency, cuman di game. Nah, dia bisa menghasilkan uang dari situ. Caranya dia menjual beberapa item di gamesnya, ditukar dengan koin-koin cryptocurrency. Nah, cryptocurrency-nya ini bisa jadi duit gitu. Dan itu naik turun gitu ya, fluktuatif. Tapi intinya bisa menghasilkan uang. Beliau menanyakan tentang kehalalan uang tersebut. Walaupun uangnya udah dimakan Ustaz. Yeah. Cuman dia baru nanya nih halalnya nih. Bisa sampai berapa? 13 juta, 18 juta pernah Ustaz. Berapa tapi, yang kemarin? Yang dijual karya digitalnya apa? Gambar atau apa? Bukan gambar Ustaz, game. Dari game. Oh game. Yang dijual game. Bukan gamenya tapi ada item di gamesnya. Oh item di game. Iya. Kemudian berubah jadi koin. Koinnya itu nanti jadi kripto. Dia dirubah jadi kripto lagi. Kriptonya kemudian baru ditransaksikan jadi uang gitu, dicairkan jadi uang. Berapa itu? Dapat berapa? Dapat berapa paling gede? Enggak ngitung sih. Ya. Ada belasan. Seingat saya ada sampai 11 sampai 13 juta Zat. Ya. Cuma iseng-iseng gitu doang gitu maksudnya. Kenapa? Berbeda. Iya, karena dia pakai ada apa namanya, ada alat tukarnya gitu. Iya, pakai kripto. Cuman dapatnya dari games dan seterusnya. Beliau nanyakan itu. Karena kalau halal mungkin dia pengen balik lagi Zat. Gitu. Itu aja, syukuran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi NFT ini bisa di-search juga. NFT di YouTube saya ada tentang NFT. Tulisan Republika juga udah ada tulisannya, NFT Oni Sahroni. Ada. Jadi NFT itu sebenarnya jual karya digital ya. Anak-anak kita di usia SD, TK juga banyak yang menjual karya digital. Kalau karya fisik kan dia ngelukis, dijual di depan pasar. Nah kalau ini non fisik, jadi digital. Digital melalui e-commerce, nanti alat bayarnya berupa kripto. Cuman kripto tertentu. Nanti alat bayar itulah yang kemudian kita tukarkan dengan rupiah. Jadi memang kalau menurut saya karena itu jual karya digital, pertama ya berlaku seluruh ketentuan jual beli. Satu,
Jadi tadi item game-nya memang karya originil, siapa namanya? Namanya siapa? Muhammad. Hah? Muhammad. Berarti dia harus karya originil Muhammad, bukan plagiat atau mengambil potongan-potongan lain yang memang tidak boleh diambil. Dia hak miliknya, karya originalnya. Gitu. Yang kedua, berarti kalau memang dijual ada perpindahan kepemilikan. Jadi karya digital item game ini memang dimiliki oleh si pembeli. Apa alat ukurnya? Kalau memang dilempar ke e-commerce, apa alat ukur bahwa dia telah telah beralih kepemilikan, baik serah terima fisik ataupun non fisik. Kemudian pada saat kita mendapatkan bayaran, biasanya bayaran kita ini sudah dikurangi oleh marketplace-nya yang memasarkan karya digital kita. Jadi kalau kita dapat 10 juta udah dikurangi nanti sekian persen. Nah, itu sama, itu juga milik kita dan bisa ditukarkan gitu. Itu saja sih. Jadi lebih pada dua mungkin. Yang pertama, karya itu harus karya orisinil kita. Kan kalau digital mudah copy paste ya, mudah comot sana sini di googling. Nah itu harus karya orisinil kita. Tidak boleh plagiat, tidak boleh. Nah yang kedua, pada saat kita jual dipasarkan oleh perusahaan melalui e-commerce, memang benar-benar ini ada terjadi perpindahan kepemilikan. Nah itu saja sih mungkin, lebih rincinya bisa dicek juga di tulisan saya tentang NFT. Nah kemudian jika itu terpenuhi, berarti seluruh rukun jual beli terpenuhi dan rupiah yang kita dapatkan itu halal. Nah kemudian yang pertama terkait dengan emas ya. Jadi pertama memang pertama jika yang terjadi itu jadi investasi dilakukan agar ia tidak terkena zakat emas. Nah itu memang nggak boleh. Jadi merekayasa, sebenarnya nggak butuh pengeluaran, cuman dibuat-buat supaya nggak kena zakat. Nah itu nggak boleh dan haram kan. Harusnya bayar zakat dibuat-buat gitu, beli es krim kayak beli apa supaya nggak nyundul ke nisab. Nah yang kedua, tapi jika yang terjadi misalnya kita punya emas 100 gram, sudah usianya sudah 10 bulan. Pada saat 10 bulan kita investasikan. Nah maka memang nggak wajib zakat emas, tapi itu terhitung dia terkena zakat saham tuh tadi. Ya zakat saham. Yang nomor berapa tadi ya? Zakat investasi, ada saham, ada reksadana, ada penyertaan modal. Nah ini nomor ke atas. Nah nomor 3, kalau kita sebagai investor ya, tapi kalau kita sebagai pengelola pedagang berarti tuh ke zakat perdagangan nomor 4. Tapi kalau kita investor kena, kapan kenanya? Bukan dari sejak kita ini, dari sejak kita menyertakan, tapi dari sejak tutup buku, dari sejak usaha selesai, keuntungan bersihnya berapa. Jika keuntungan bersihnya mencapai minimum 85 juta, nah maka wajib zakat, ditunaikan 2,5%. Jadi akhirnya memang tidak wajib zakat emas di bulan ke-10. Nanti di bulan ke-10 berarti memulai dari awal lagi memang. Itu jadi bulan pertama. Bulan 10. Nah begitu ya. Kenapa? Iya, contohnya tadi. Jadi zakat emas dia nggak kena, tapi kalau dia putar berarti kenanya zakat investasi. Iya. Sudah terjawabkan Ibu Rahim dan Muhammad. Oke, masya Allah ya. Diskusinya tadi cukup hangat, juga tadi konsultasinya bagus ya. Ada mungkin ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan. Saya mau bertanya tapi konsultasi nanti Pak Bekasi Bapak. Oh boleh. Saya ibu ada lagi? Ya,
Pertama, kalau asuransi syariah itu pilihan, emang boleh sesuai syariah. Tapi kalau asuransi konven nggak boleh, itu goror dan riba ya. Jadi kalau asuransi syariah ya banyak sekarang sih, kayak apa nih? Ya life syariah, apa? Ya prudensial syariah, ada aksa mandiri syariah, takaful. Tapi kalau asuransinya asuransi konven itu nggak boleh, nggak boleh. Apa bedanya? Nah kita mulai dari konven. Konven tuh maksudnya nggak boleh. Kalau di konven itu noda hitamnya yang nggak bolehnya dua. Yang pertama adalah dia itu transfer of risk. Jadi jual beli resiko, goror bahasa seriusnya mah. Nah yang kedua riba, karena premi yang dibayarkan itu ditempatkan kalau nggak di deposito bank konven atau obligasi surat utang atau saham yang tidak halal. Nah kalau di syariah tadi noda hitamnya kita bersihkan. Yang pertama tadi jual beli risiko. Kalau di konven karena jual beli risiko, bisa jadi si A bayar terus premi tiap bulan 100.000 tapi nggak pernah sakit, sehingga apa yang dibayarkan jadi milik perusahaan. Atau kebalikannya ada si B baru bayar premi 2 kali masuk 200.000, kecelakaan masuk IGD, biaya operasinya 200 juta padahal yang baru masuk 200.000. Nah itu gambling. Bahasa Arabnya goror. Nah Rasulullah anbai'il goror. Nah kalau kita konversi ke syariah, jadinya kita rubah akadnya, bukan lagi jual beli risiko, tetapi patungan, mungkin sejenis patungan. Yuk kita. Jadi ilustrasi aja biar mudah, ringan dipahami ya. Misalnya kita nih kumpul, ngadain acara, pas makan siang, Syawal tentunya ya. Pas makan siang, masing-masing iuran 5.000. Beli nasi padang, terus ngampar bareng karena di lapangan. Kan masing-masing 5.000 kan ya, patungannya, iurannya. Ternyata pas makan, jumlah suapannya beda. Yang gemuk 5 suap, yang kurus 10 suap. Nah itu oleh syariah dibuat dia ta'awun, karena guyub, ukhuwah, nggak jual beli, nggak sedang jual beli. Jadi walaupun yang kurus minus tambah 5 suap, total 10 suap melebihi harga 5.000-nya, ya nggak apa-apa. Karena dari awal mereka niatnya niat sedekah aja, niat gitu. Itu contohnya. Jadi merubah jual beli menjadi patungan, menjadi ta'awun gitu. Lebih tepatnya ta'awun. Lebih tepatnya lagi tanahud sebenarnya. Yang saya contohkan tadi itu ada di Fathul Bari, cuman ilustrasinya beda. Nah yang kedua, noda hitam yang kedua, kalau di konven, setiap premi yang dibayarkan supaya perusahaan mampu membayar klaim, kan mungkin kan defisit underwriting ya, defisit, maksudnya yang dibayar nggak sebanding dengan yang dibayarkan. Akhirnya diinvestasikan. Kan kalau konven ya pilihannya yang riba-riba, deposito, konven, saham tidak halal, surat utang. Nah kalau di syariah diatur oleh regulasi, kudu deposito bank syariah, kudu saham syariah gitu. Nah gitu. Nah jawaban terakhir nih, sebenarnya kita di antara tuntunan syariah itu kita memang kudu nyiapin uang, jaga-jaga kalau ada kejadian yang di luar keinginan kita, sakit, operasi, tabrakan, apa, qadarullah kan kita nggak tahu. Jangan sampai gara-gara kejadian yang tidak kita inginkan, kita jadi jual rumah, jual sana sini, berutang.
dan nggak boleh bermodalkan tawakal pada Allah, bukan tempatnya di sini. Jadi kudunya memang kudu jaga-jaga nih. Kita aja kalau mau pulang kampung lebaran, kunci rumah ditutup, dikunci, nggak ngablak. Berarti sebenarnya kita sudah naluri, sudah fitrah bahwa ini beresiko kalau nggak kita kunci, gitu. Seperti itu contohnya. Jadi kalau dalam bahasa Hasan Al-Basri, rahimallah imra'an iktasaba thayyiban wa anfaqa qasdan wa qadama fadlan li yawmi faqri wa faqati. Sungguh Allah merahmati setiap orang yang sumber pekerjaannya halal, disalurkan sesuai dengan perencanaan keuangan, wa qadama fadlan, kalau ada surplus dikelola supaya kalau pensiun tetap survive gitu. Itu Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri. Di Al-Quran juga kan kita ingat wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan engkau bersengaja sampai engkau pailit, banyak utang, rusak, ini semua. Jangan menyengaja. Jangan menyengaja. Nah, oleh karena itu manajemen risiko, ngatur, ngukur, jaga-jaga itu sesuai dengan tuntunan syariah. Dari 3 poin ini kembali ke pertanyaan gimana dengan asuransi. Nah, intinya sih kalau asuransi syariah boleh jadi pilihan, kalau asuransi konven nggak boleh. Nah, intinya sih kita semua kudu jaga-jaga nih, tahun ini, 5 tahun ke depan, kudu tidak hanya kesehatan jiwa, pendidikan anak-anak untuk SMP, kalau dia udah besar, SMA, kuliah. Bahkan lebih baik lagi kalau para orang tua tuh berpikir, kalau udah nikah gimana anak saya, kalau saya pensiun gimana. Bahkan lagi harusnya lebih dari itu, kalau saya wafat untuk anak saya ninggalin apa, selain iman ya, selain iman. Jadi kalau surat An-Nisa itu waliyakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Hendaklah di antara kamu tuh khawatir kalau kamu wafat meninggalkan anak cucu, mereka nggak punya kerjaan, minta sana sini gitu. Jadi syariah itu enaknya hari ini kita mandiri, cukup uang. Tahun depan 2024 udah cukup. 10 tahun lagi kita hitung-hitung. Nanti kalau kita pensiun, kita juga udah ikut dana pensiun syariah. Udah kita ini juga tuh untuk warisan mau kita hibahkan sebelum wafat. Nih anak pertama nih rumahnya. Begitu ya. Wallahu a'lam yuk. Begitu. Ya. Ya betul Ibu. Jadi di BI itu sebenarnya walaupun bank sentral, tapi kamarnya beda. Ada kamar-kamar tuh. Ada kamar konven, ada kamar syariah. Nah, lembaga keuangan syariah termasuk asuransi syariah diatur. Pak RT-nya 2. Pak RT-nya 2. Jadi Pak RT yang ngurusin konven, regulasinya pencatatan pembukuannya beda. Nah, oleh karena itu leluasa banget. Jadi kalau di bank syariah, karena saya di pengawas syariah di bank, di BSI itu kita nggak ngizinkan dana bank syariah disalurkan untuk yang haram. Nggak ada, nggak boleh. Tidak hanya di aturan internal, di OJK, di kami, di DPS, nggak boleh. Jangankan yang haram, yang makruh misalnya, untuk rokok nggak ada ceritanya, nggak ada, gitu. Jadi sebegitu leluasanya. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Apa namanya yang tadi asuransi, kalau kayak BPJS itu gimana tuh? Itu kita disuruh bayar. Iya, jadi ada 2 jawaban nih. Nanti jika ingin jelas klik aja di YouTube sama Google BPJS Oni Saroni gitu. Jadi yang pertama BPJS itu setahu saya skema hubungan hukum itu belum syariah konven, persis seperti asuransi konven.
transfer of risk tadi, gambling, bisa defisit underwriting atau surplus, ditempatkan dilemparnya juga ya ke konven, deposito bank konven, saham non syariah, surat utang. Nah, jadi nggak boleh dan nggak boleh tuh menjadi peserta atau menjadi mitra gitu. Satu. Yang kedua, tapi koma ya. Yang kedua, tapi dalam kondisi tertentu dibolehkan, dalam kondisi darurat atau semi darurat. Apa itu kondisinya? Misalnya mandatory, wajib, kudu. Kalau enggak, ya di PHK. Kalau enggak ikut undang-undang ketenagakerjaan. Berarti kan betul ya Ibu? Ya, nah karena kita mandatory, ya kita ikut. Kemudian atau kondisi yang kedua adalah sebagian masyarakat kita memang nggak cukup dana untuk menjadi peserta asuransi syariah. Petani, nelayan, beberapa karyawan dengan pendapatan terbatas. Sementara BPJS ini menjadi solusi untuk rawat jalan. Karena tidak banyak asuransi yang mengcover rawat jalan. Kalau rawat inap mungkin banyak ya. Nah, jadi itu 2 poin. Jadi pertama, konven sebenarnya tidak boleh. Tapi dalam kondisi tertentu yang 2 kondisi tadi menjadi dibolehkan karena kondisi darurat atau semi darurat. Kondisi semi darurat itu kan ada beberapa parameter ya. Yang pertama, alla yakuna lahu badil syar'i mubah. Tidak ada pilihan lain yang halal. Atau ada tapi sulit ditunaikan. Yang kedua temporal. Temporal itu pada saat nggak ada alternatif. Tapi kalau sudah ada BPJS syariah nanti ya harus mutasi. Karena temporal. Famaditurra ghairu baghin aw adin fala itsma alaih. Begitu Ibu. Iya, saya belum terupdate itu kapannya gitu. Nah, tapi sementara mungkin bisa begitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang misalnya mandatori karena pegawai di perusahaan tertentu, berarti boleh lanjut. Atau punya kerabat yang memang tidak mampu untuk menjadi peserta asuransi yang syariah. Nah, sementara pakai ini. Sampai kapan? Sampai 2. Sampai ada BPJS syariah, mutasi, atau sampai dia punya kemampuan untuk bayar premi asuransi syariah gitu, sampai langsung. Kenapa? Betul. Oleh karena itu bolehnya tadi untuk hal. Kalau kita mampu bayar premi, kalau kita ada kemampuan sih ikut aja yang jelas-jelas syariah tadi, yang pilihan-pilihan tadi. Oh enggak, jadi maksudnya boleh enggak menggunakan interest bunga tadi untuk? Oh enggak boleh Bu, enggak boleh. Itu jadi dana itu kudu segera cuci gudang. Jadi sebenarnya kita enggak boleh, kalau contohnya rekening konven, enggak boleh buka rekening konven untuk tujuan bisnis, maksud tujuan deposito, tabungan. Kalaupun boleh untuk para pebisnis, untuk kebutuhan klien, customer, kemitraan, kan mungkin transaksi banyak, nggak apa-apa buka, tapi bukanya buka untuk hanya lalu lintas pembayaran. Kan mungkin nggak apalagi kalau transaksinya ekspor impor luar negeri, kan butuh tuh yang konven. Nanti rekeningnya rekening giro hanya untuk begitu. Memang sih kudu syariah. Saat ini sih kalau menurut saya sebenarnya sih syariah sudah menjadi alternatif dari banyak kebutuhan ya. Kecuali mungkin transaksinya itu transaksi luar negeri gitu. Ya semua diukurlah kebutuhan. Tapi intinya sih nggak boleh menyimpan uang
dengan tabungan, deposito di bank konven. Interestnya itu kudu langsung disedekahkan. Silakan. Tadi Pak, tadi ada menyinggung masalah cicilan emas, Ustaz. Ya. Kita beli emas dengan cara cicil. Nah, saya pernah juga dengar itu Iya. tidak membolehkan karena nilai emas itu bisa turun bisa naik. Iya. Itu gimana? Iya, betul. Jadi memang kalau di fikih ada dua pendapat. Namanya fikih, kan fikih memang daftar pendapat. Jadi kalau di fikih memang ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi kalau dalam fatwa, fatwa itu maksudnya yang ngatur saat ini itu memilih pendapat yang membolehkan karena emas saat ini itu bukan alat bayar tetapi komoditi. Setiap kita beli bubur ayam, sarapan gitu di sebelum Ramadan pakai rupiah, nggak pakai emas. Kita juga nanti akan pulang kampung untuk bagi-bagi ke sepupu, ke adik-adik juga pakai rupiah, nggak pakai emas. Jadi praktis menurut tradisi emas ini jadi komoditi seperti halnya pakaian, seperti halnya makanan, bukan lagi alat bayar. Karena ia komoditi, maka tidak berlaku ketentuan hadis Ubadah az-zahab bil-zahab wal fiddah bil-fiddah wal burru bil-burri wa tamr bil-tamri wal mil-milhi mislan bi-mislin fa idza ikhtalafatil ajnas fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biadin. Nah, karena hadis yang ada di Ubadah itu emas sebagai alat bayar, sedangkan emas yang ada saat ini itu komoditi sehingga boleh diperjualbelikan. Begitu fatwa, begitu regulasi kita di Indonesia. Begitu, ibarat mungkin terkait dengan perbedaan pendapat sama seperti bersentuhan laki-laki dan perempuan. Kalau di fikih kan ada 3 pendapat. Batal, ada syahwat, tidak ada syahwat. Pendapat yang kedua tidak batal. Yang ketiga batal kalau ada syahwat, tidak batal syahwat. Itu di fikih. Tapi kalau kita lagi umroh, ya pilih aja pendapat yang tadi yang tidak membatalkan. Ini lagi cerita tentang yang ada di kitab dan yang pilihan yang dipraktekkan. Jadi kalau kita di Saudi milih yang nggak batal. Di sananya memang fatwa di sananya milih yang itu. Karena kesulitan juga kita ke toilet karena jaraknya cukup jauh kan, antara tempat tawaf dengan kan harus keluar jauh banget. Rasanya sih sangat menyulitkan kalau dikit-dikit cari toilet, balik lagi baru kan 7 putaran ya. 1 putaran kena, padahal itu kan benar-benar dempet-dempetan ya. Itu lagi cerita tentang ini fikih, ini fatwa gitu. Jadi fatwa saya yang jadi regulasi. Begitu Ustaz. Kalau kita pergi kita cicil boleh nggak Ustaz? Kredit. Iya. Iya. Tapi dari bank saya terus ada dari MUI-nya halalnya gimana Ustaz? Ya, jadi boleh bersyarat. Syarat yang pertama adalah cara yang syariah, nggak ada ribanya. Contohnya berangkat melalui bank syariah, melalui leasing syariah, ataupun kalau travel langsung juga boleh. Yang nggak boleh gimana? Yang nggak boleh melibatkan pihak ketiga sebagai kreditur, kayak pay letter atau lainnya. Jadi boleh. Yang kedua, kita sebagai personal kita aja yang nakar memenuhi adab-adab berutang. Adab-adab berutang tuh kalau nomor 1 kan kita mampu bayar. Kalau di bank sih udah selesai. Kalau kita bankable udah selesai. Itu udah sistem, kita bisa bayar. Yang kedua, ya tidak melalaikan kewajiban keuangan lain yang lebih prioritas.
Yang ketiga, apa yang ketiga ya? Lupa. Jadi yang kedua tadi tidak melalaikan kewajiban keuangan lain. Maksudnya kewajiban keuangan kan SPP anak-anak atau begitulah. Ya. Ya, saya pakai cerita ya jawabannya. Ceritanya gimana nih ya? Saya travel. Ibu mau berangkat umroh. Oh gini, saya leasing. Leasing konven. Kita mulai dari leasing konven. Ibu siapa namanya? Burina. Burina mau berangkat umroh. Ambil yang berkelas 50 juta. Punyanya 5 juta. Minjem nih. Ini yang konven yang nggak boleh ya, nggak boleh. Pinjam 5 juta, saya transfer kredit judulnya. Kredit, utang. Nanti di SMS HP keluar tuh kredit langsung 50 juta. Oke. Nah, setelah itu ibu berangkat melalui travel B. Travel B, misalnya Jejak Imani gitu. Berangkat melalui Jejak Imani. Nah, yang nggak boleh yang mana? Ibu minjam ke sayanya, minjam harus dibayar, kan 50, harus bayar 57 juta. Nah, dengan sayanya itu udah nggak boleh, itu kredit ribawi. Nah, ini konven. Nah, kalau dengan bank syariah, jadi tadi lebihannya itu yang 6 juta itu riba. Nanti di akhir saya ceritain rumus riba. Kayaknya ini kudu ada pelajaran riba nih. Nah, kalau di syariah, tadi saya kreditur. Jadi saya ini kreditur. Saya tukang minjemin duit. Kerjaan saya minjemin duit. Nah, kalau pilihannya ke bank syariah, saya bank syariah, Burina mau berangkat umroh sama 50 juta, berarti saya beli paket umroh ke travel. Saya jadi penjual, saya jualan. Jadi saya beli paket umroh, di blended, paketnya itu terdiri dari tiket, penginapan, ada sebagian sedikit makanan, tapi rata-rata dominan 2 ini yang paling besar. Di blended jadi satu paket, saya jual dengan harga 56. Begitu, karena saya penjual, saya beresiko. Beresiko itu saya bertanggung jawab sampai ibu pulang ke tanah air setelah umroh. Gitu, karena saya yang jualan gitu. Jual begitu. Gitu sih perbedaannya. Jadi tadi cerita yang pertama adalah kreditur, sama seperti ibu juga kalau anggota koperasi butuh laptop anggota koperasi. Kalau di konven, laptopnya 5 juta harganya. Berarti kalau di koperasi konven, minjemin 5 juta, kudu dibayar 6 juta. Nah, itu udah riba banget itu. Nah, kemudian ibu beli ke toko laptop. Kalau di syariah, dia beli laptop, dijual ke ibu. Nanti yang 1 juta itu margin. Nah, mungkin Betty ini beda-beda tipis, seperti halnya kata Al-Quran, dzalika bi annahum qalu mithlu dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu, seperti. Tapi kalau di ini sih clear sebenarnya, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Nah, sepertinya perlu saya tutup dengan penjelasan riba nih, untuk mengetahui ini riba itu bukan, itu riba yang ini bukan. Jadi riba itu ada 2, ada riba jual beli, ada riba utang piutang. Kita jelasin utang piutang nih. Jadi riba utang piutang itu terjadi pada 2 hal, apabila memenuhi 2 kriteria. Minjem duit, yang kedua kreditur minta interest bunga. 2. Minjem duit, yang kedua, ini saya bahasa mudahnya. Sebenarnya kalau fikihnya mungkin kurang tepat, tapi untuk memudahkan pemahaman daripada pakai bahasa Arab ini gitu, untuk memudahkan, mungkin nggak tepat juga, tapi segera memudahkan ya. Yang pertama minjem duit, yang kedua ada interest. Jadi si A, saya pinjam ke Burina 10 juta, kan minjem duit kan,
Saya yang butuh uang, debitur, Bu Rina kreditur yang punya uang. Kemudian kata Bu Rina, ya udah boleh deh 1 juta, nanti dikembaliin 1.100.000, diperjanjikan, diminta, kudu, itu nggak boleh. Jadi karena memenuhi 2 kriteria, minjam duit dan yang kedua kudu ada tambahan. Nah, dengan 2 ini kita jadi tahu mana transaksi yang nggak riba. Kan satu ada kata-kata minjam duit, berarti karyawan kerja tanggal 1 dapat gajian, riba apa bukan? Riba apa bukan? Layanan, iya, betul Ibu. Dia layanan, dia jual jasa kerja. Dokter, 1 pasien 50.000. 50.000 riba apa bukan? Nggak ada hubungannya. Itu bukan. Apalagi ya? Gojek online, ojek pangkalan, akuntan, pengacara, apalagi? Enggak. Atau dia invest uang dapat bagi hasil, itu riba, enggak ada hubungannya dengan riba. Jadi riba itu minjam uang. Tapi kalau yang tadi apa yang dimaksud tadi umroh tadi boleh dong Pak, berarti halal dong. Nah, ya nanti saya akan ke situ sebentar ya. Nah, berarti minjam uang. Yang kedua apa tadi? Bu Rina ya. Bu Rina sebagai yang punya uang, dia bilang boleh nih dicairin asalkan bayarnya lebih. Nah, disyaratkan, diperjanjikan. Nah, dengan ini maka dengan kriteria yang kedua ini, kalau misalnya minjem duit tapi saya bayar lebih atas keinginan saya juga nggak apa-apa, selama tidak diperjanjikan. Hah? Ya. Kan itu tuh misalnya 25 cash kalau kita punya duit, kita nggak ini rapelnya. Ya. Rapel yang lain misalnya ya Pak Ustadz. Kalau ini melebihi, kalau ya lebih jadi kalau 1 tahun utangnya jadi 30 juta. 12 bulan misalnya 12 bulan bayar 30 juta. Ya. Itu melalui langsung travel atau melalui pihak ketiga? Enggak, kalau yang Bu Rina kayaknya langsung. Oh, kerjasama bank syariah. Oh, tadi kan ada 2